Yang kedua, ayyuhsina adabahu, memperbaiki akhlak, perilaku, adab, budi pekerti. Mungkin kita memasukkan anak itu ke TPA, ke TK Islam. Ini luar biasa. Anak diantar sama orang tuanya ke sekolahan Islam, ke TPA, ke PAUD. Dengan biasanya anak kecil, perempuan, walaupun masih kecil, itu di format seislami mungkin, dibeliin baju yang sangat islami. Ya enggak, Bu? Ya. Pakai jilbab rapot, wah, suruh pakai apa namanya ini, alisnya apa dibedakin, cantik bener deh anak kita. Auratnya tertutup, diantar sama orang tuanya ke sekolah. Di sekolahan ngaji, belajar Al-Quran, belajar tentang akhlak, belajar sejarah Islam, belajar sholat, belajar doa, belajar ngapalin ayat-ayat pendek, doa-doa pendek, seperti itu. Tapi sering ibu bapak sekalian, anak kita itu memang masuk ke masjid, masuk musola, masuk yang namanya TK Islam, diajari ajaran-ajaran budi pekerti, ajaran agama untuk diperbaiki moralnya. Tapi kadang kita prihatin, yang nganter anak dari rumah ke TK Islam, ke musola, ke masjid, mungkin pembantunya. Anak kita masih kecil, tertutup rapat, tapi pembantu yang nganter kadang kurang paham. Pakai celana segini, kemudian pakai kaos. Ya kalau Ustadz lihat pokoknya merem dah. Kalau nggak merem ya alhamdulillah. Jangan sampai mubazir. Nah itu seperti itu. Ini kalau pembantu. Lah lebih riskan lagi ketika yang nganter ini orang tuanya. Orang tuanya pengen anaknya menjadi anak soleh, solihah, akhlaknya bagus. Tapi ketika nganter ke sekolahan orang tuanya pakai jin. Pakai jin kemudian bukan jin saja, jin nggak apa-apa, disobek-sobekin di sini. Habis itu pakai baju yang agak preman-preman. Sudah pakai tato, sudah kemudian pakai blue jean, terusan bajunya juga sangat tidak islami, auratnya diumbar. Bagaimana anak bisa menjadi anak soleh solihah? Karena tidak hanya tanggung jawab Pak Ustadz, Pak Kiai, Bu Ustadzah saja, tetapi tanggung jawab ibu masing-masing di rumah masing-masing. Karena di madrasah, di TK itu cuma berapa jam? 1 kali 24 jam adalah lebih banyak di rumah. Makanya bagaimana anak di rumah dikondisikan seislami mungkin, orang tuanya juga pakai pakaian yang islami. Terus dengan suami juga dengan tutur kata yang santun, yang lembut. Waktunya sholat juga harus melaksanakan sholat. Ini jangan anak suruh sholat, orang tuanya nggak sholat. Anak suruh nutup aurat, orang tuanya nggak nutup aurat. Kalau nonton TV yang didengerin gosip aja. Yang kedua, memperbaiki akhlak. Ya. Yang ketiga, wa ayyu'allimahul kitabah. Wajib orang tua memberikan pendidikan baca tulis Al-Quran. Pakai metode Iqra, pakai metode Qiraati, Tilawati, banyak metode. Yang penting bagaimana anak bisa baca Al-Quran.